Oke, selanjutnya kita masuk nih. Kalau apotik ada stok obat, nggak ada rekapan penjualan kayak apa, pemasukan kayaknya nggak asik gitu ya. Makanya nanti soal kedua itu adalah membuat laporan penjualan obat. Nah, datanya ini deh. Ya, di sini ada dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 ada 20 jenis transaksi gitu ya. Di sini ada nama barangnya dan lain-lain. Kita bikin yuk. Oke ya. Kita buat dulu ini untuk data penjualannya. Kita copy. Kita masuk ke sheet keempat. Kalian tambah. Ya, kasih nama aja terserah kalian deh. Soalnya ini karena ini mau bikin laporan penjualan, buat singkat aja PJL. Ya. Kemudian kalian masukkan di sini. Ya, penjualan bulan April. Oke, sekarang kita masukkan datanya. Oke, ambil yang atas ya untuk tabelnya. Kalian pakai yang dinamis tetap ya, supaya tetap teringat dan terngiang-ngiang selalu gitu ya. Ya, terus kemudian ini boleh kalian atur dulu. Udah barang, nama barang, jumlah yang terjual gitu ya. Ya, kalian atur sedemikian hingga senyaman mata kalian. Lalu kita bikin tabel dinamis terbiasa, insert. Ya, sudah hafal ya cara membuat tabel dinamis. Warna terserah kalian. Bu Amal ubah lagi jadi warna yang tadi aja, biar gampang dilihat. Ya, seperti ini. Kemudian karena di sini minta datanya ada berapa, Dek? Ada 20, yuk kita siapkan dulu. Ada 20 transaksi di sini. Tanggal 1, tanggal 2 gitu ya. Ada 20 transaksi. Oke, Bu Amal siapkan 20 transaksi di sini. Kemudian tanggalnya ya. Lagi-lagi karena ini biar cepat kalian ya, nggak ngetik satu-satu. Tapi kalau di dunia kerja nggak ada diketikin itu ya. Kalian untuk pembelajaran ambil ini datanya. Ya, seperti biasa. Pindahkan ke Excel. Copy. Mana ini kita cut. Ya. Pindahkan di sini. Oke, nah sekarang tetap pakai fungsi apa tadi? Kalau mau kita ketikkan kode barang di sini otomatis keluar nama barangnya. Yes, pakai VLOOKUP tetap ya sayang ya. Jangan dilupakan. Bahwa maunya kita sudah terbiasa VLOOKUP. Kemudian value-nya yang ini ya. Kemudian table array-nya tadi ya, acuan kita mana? Acuan kita ini. Oke, yang mau ditampilkan adalah kolom kedua gitu ya tadi. Kemudian false. Ini bisa dilihat di tutorial sebelumnya tadi udah ada lengkap. Ya. Oke, lalu kalian tutup kurung. Bentar. Nah, sudah keluar semua. Sekarang kita pengen kode barangnya keluar otomatis gitu ya. Ada di mana? Di soal. Ini soalnya. Oke. Sekali lagi, sebenarnya kalau kalian pakai yang Excel 2010 ke atas, nggak perlu lakukan seperti Bu Amel ini nih. Harus dipindah dulu ke apa namanya notepad, baru dikopas supaya hilang rumusnya, nggak ganggu gitu ya. Oke, sudah keluar ya. Oke. Next, kemudian kita masukkan jumlah yang terjual dan harga satuan. Oke, kita lihat di sini. Mana tadi? Di sini. Jumlah yang terjual ini. Kita kopas dulu, Ctrl C. Oke. Kemudian harga satuan. Harga satuan yang mana saya? Jadi dia. Oke. Kita cut. Hati-hati kalau misalnya punya kalian dalam bentuknya uangnya itu dalam bentuk rupiah, kebetulan Bu Amel dalam bentuk barat nih Inggris gitu ya. Tinggal ganti aja titik komanya ke titik, titiknya ke koma gitu ya. Jadi angkanya seperti ini gitu ya. Itu udah pelajaran lampau, nggak perlu Bu Amel jelaskan. Ini totalnya. Kalau ada harga jual, harga satuan gampang ya, tinggal ini dikali dengan ini. Oke, langsung keluar semuanya. Sudah? Nah, sekarang kan pertanyaannya adalah kita diminta untuk membuat laporan penjualan. Ya, laporan penjualan untuk menggunakan apa sih? Yang biar otomatis gitu ya. Supaya kita tahu nih, tanggal 1 terjual berapa sih? Ada berapa banyak gitu ya, apa aja yang terjual. Kemudian berapa total pemasukan di tanggal tersebut gitu ya. Lalu kemudian tanggal 7 berapa banyak sih gitu ya. Dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kita pakai apa? Kita pakai pivot. Di sini kan punya kalian pertanyaannya ini. Total penjualan di bulan April tuh berapa sih? Total obat yang terjual pada tanggal genap berapa sih? Total pendapatan dari penjualan obat pada tanggal ganjil berapa? Nah, ini kan
Nggak mungkin kan kalian pencet kalkulator, hello, kalau 20 aja udah kebelenger, apalagi ratusan gitu ya. Kita kan kalau kerja di apotik kan otomatis banyak sekali datanya gitu ya. Jadi maka kita pakai yang namanya gitu ya, pivot table. Jadi pivot table itu ada dua, ada pivot table, ada pivot chart ya. Kalau chart dalam bentuk gambar, kalau pivot table dalam bentuk table. Yang hari ini kita pelajari adalah pivot table. Untuk pivot chart silahkan explore diri kalian sendiri gitu ya. Oke, nah caranya bagaimana? Kalian blok tabel yang mau jadi acuannya, yang mau kita sorting gitu ya. Jadi sebenarnya sih prinsipnya kayak sort biasa gitu ya. Kayak memfilter gitu ya, data mana yang harus muncul, mana yang tidak. Maka data keseluruhannya kalian blok dulu. Ya, dan setelah kalian blok, terus kalian pencet pivot table, munculnya kayak gini deh. Ya, ini di tempat Bu Amel munculnya langsung tabel 6, karena ini kan tabel 6, tabel ke-6. Ya, punya kalian nanti bisa beda-beda, yang intinya sesuai nama tabelnya ini. Kemudian kalau mau pilih new worksheet, nanti dia munculnya di worksheet selanjutnya. Ya, tapi kalau misalnya mau di tempat yang sama, pilih existing worksheet. Ibu Amel ngambilnya di existing worksheet gitu ya. Oke, kita taruh aja sembarang. Misalnya di bawah sini. Gitu, oke. Terus klik, oke. Munculnya kayak gini. Ya, munculnya kayak gini. Nah, ini nanti yang memudahkan kalian untuk membuat rincian laporan keuangan. Jadi kalau misalnya kalian, Masya Allah, mudah-mudahan kalian bisa punya apotik sendiri dan ingin mengelola, paling sederhana pakai apa sih mengelola keuangannya? Ya pakai ini. Atau stok barangnya pakai pivot ini ya, oke. Nah, di sebelah kanan kalian akan tampil menu seperti ini, ya. Ini yang kita mau tampilkan mana nih? Misalkan yang mau tampil adalah tanggal. Muncul tanggal, tuh. Kode barangnya muncul tuh. Nama lengkap barang. Oh, nama lengkap barangnya muncul tuh. Jumlah yang terjual berapa? Harga satuan. Keluar tuh, ya. Kemudian total. Nah, ini adalah rekapannya. Jadi dia langsung terpisah. Tanggal 1 apa aja sih? Tanggal 2 terjual apa aja sih? Tanggal 3 terjual apa saja ya? Terus muncul di sini yang jumlah terjual berapa, harga satuannya berapa, totalnya berapa. Gampang ya? Ya, oke. Misalkan harga satuannya nggak Bamel keluarin deh. Karena saya cuma mau ngelihat jumlah terjual sama sum terjual. Jadi cukup 3 ini aja boleh. Nah, yuk kita jawab soal pertama. Total penjualan pada tanggal 2 April. Oke, pada tanggal 2 April kita lihat di sini ya. Ambil di sini. Oke, kan ini ada sorting nih. Select all-nya, ada sortingnya sesuai tanggal kalian nih. Ada 1 April, 2 April, 3 April, 4 April, 5 April, sampai dengan seterusnya. Ini kalian unlock. Gitu ya. Misalkan kalian maunya di tanggal 2. Kalian oke. Oke, sekarang sudah kelihatan di tanggal 2, gitu ya. Kalau kalian sembarang ini akan hilang, gitu ya. Untuk memunculkan lagi, klik di pivot table-nya. Kalau mau dikeluarin lagi nih. Nah, di tanggal 2 ada berapa sih? Oh, ada paracetamol yang terjual 6, imbus sekian, dan bla 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 bla. Pertanyaannya apa tadi? Total penjualan di 2 April. Total penjualannya ada 23 produk terjual. Ya. Kemudian ada berapa? Ada 5.435.000 rupiah. Total pemasukan apotik tersebut pada tanggal 2 April. Bisa ya, Dek ya? Ya, kalau misalkan berikutnya, Bu, saya mau lihatnya sesuai PR deh. PR mintanya berapa total obat yang terjual pada tanggal genap. Sama, tinggal kalian klik di sini. Ya, yang kalian klik adalah genap. Genap itu berapa sih? 2, 4, 6, 8, 10. Nah, muncullah di situ. Ya, berapa total yang terjual untuk produknya? Untuk produknya, kan kita total obat ya. Ada 80 obat yang terjual di bulan tersebut. Gampang ya? Oke, gampang sekali, gitu ya. Lalu kalau misalkan soal berikutnya, Bu, kita minta yang ganjil. Yang ganjil berapa nih? Udah ulangin aja susahnya gitu ya. Ya, ulangin untuk yang ganjil. Ini kalian klik lagi, select all dimatikan. Lalu kemudian kita klik yang ganjil. 3, 5, 7, 1 ya, deh. Kemudian 9. Oke. Berapa sih? Oh, ternyata di ganjil malah sedikit ya yang terjual ya. Grand totalnya. Ya, seperti ini. Ya, jadi gampang ya. Grand totalnya 896.000.
Oke, seperti itu ya. Bisa dipahami, Dek?